Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rizky Miftah Fauji, NPM 41922100002. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas 11 dari mata kuliah pengantar manajemen mutu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Haryanto Zaidulpar, yang mana telah memberikan ilmunya kepada saya selama 1 semester. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya membuatkan paparan keseluruhan dari materi yang saya dapatkan. Oke, lanjut. Slide pertama yaitu apa itu manajemen mutu? Secara sederhana, manajemen mutu adalah proses pengelolaan kualitas secara menyeluruh selama proyek itu berlangsung. Tujuannya agar hasil proyek sesuai standar, memuaskan pelanggan, memenuhi regulasi, dan sesuai spesifikasi teknis. Manajemen mutu terdiri dari dua kata. Yang pertama, manajemen, berarti pengelolaan sumber daya secara efektif. Yang kedua, mutu, berarti ukuran kualitas suatu produk atau jasa. Manajemen mutu bukan hanya soal pengawasan hasil akhir, tapi mencakup keseluruhan proses dari awal hingga proyek selesai. Memastikan bahwa proyek memenuhi standar, tepat waktu, dan memuaskan semua pihak. Pengertian dan prinsip dasar. Secara sederhana, manajemen mutu adalah pengelolaan mutu dari awal hingga akhir proyek, agar hasilnya bermutu tinggi, efisien, dan sesuai spesifikasi. Dalam penerapannya, ada 8 prinsip utama manajemen mutu, yaitu yang pertama fokus pada pelanggan, karena pelanggan adalah tujuan utama. Yang kedua, kepemimpinan. Peran pemimpin sangat krusial dalam mengarahkan tim. Yang ketiga, keterlibatan personil. Semua anggota tim harus peduli dan terlibat aktif. Yang keempat, pendekatan proses dengan memahami proses dari mulai input hingga output. Yang kelima, pendekatan sistem. Semua bagian proyek harus saling terintegrasi. Yang keenam, perbaikan berkelanjutan. Selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik. Yang ketujuh, pendekatan faktual. Keputusan harus berdasarkan basis data atau fakta di lapangan. Yang kedelapan, hubungan saling menguntungkan dengan pemasok, karena kerjasama itu merupakan hal yang penting ya. Selanjutnya, dokumen mutu dalam konstruksi. Manajemen mutu tak bisa lepas dari dokumen-dokumen penting sebagai berikut. Ada spesifikasi teknis dan gambar kerja sebagai pedoman pengerjaan proyek. Lalu ada rencana mutu kontrak atau RMK disusun oleh penyedia jasa, memuat struktur organisasi, jadwal, dan metode verifikasi, dan lain-lain. Lalu rencana mutu pekerjaan konstruksi atau RMPK sebagai dokumen acuan pelaksanaan di lapangan, berisi uraian metode kerja, inspeksi, dan pengendalian pemasok. Lalu ada dokumen administrasi dan instruksi teknis, mendukung pengendalian dan pencegahan kesalahan kerja. Dokumen-dokumen ini wajib disiapkan, disetujui, dan dijadikan acuan dalam setiap tahapan proyek. Ada Quality Assurance atau QA dan Quality Control QC. QA dan QC adalah dua komponen kunci manajemen mutu. QA bersifat pencegahan, fokus pada proses, standar, dan perencanaan mutu sejak awal. Lalu QC bersifat korektif, fokus pada inspeksi hasil, pengujian, material, dan tindakan perbaikan jika ada kesalahan. Keduanya saling melengkapi agar mutu tidak hanya direncanakan, tapi juga benar-benar tercapai. Selanjutnya, VA. Salah satu pendekatan unggulan dalam manajemen mutu adalah value engineering atau singkatannya VA. VA adalah metode sistematis untuk mencari solusi yang lebih hemat biaya, efisien, tapi tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas proyek. Proses VA mencakup analisis fungsi, brainstorming solusi, evaluasi alternatif, hingga implementasi. Contohnya, mengganti material mahal dengan material inovatif yang lebih efisien, namun tetap kuat, seperti beton ringan atau fiber reinforced concrete, dengan manfaat biaya lebih rendah, waktu pelaksanaan lebih cepat, kualitas tetap terjaga, dan proyek jadi lebih ramah lingkungan. Lalu ada material inovatif dalam konstruksi.
Pemilihan material mempengaruhi mutu. Berikut beberapa material inovatif yang saat ini banyak digunakan. Ada beton self-healing dengan menyembuhkan retakan sendiri, ada beton ringan mengurangi beban bangunan dan meningkatkan insulasi, ada beton transparan dengan estetik dan hemat energi, ada fiber reinforced concrete atau FRC dengan tahan retak dan aus, lalu ada bambu dengan bahan baku yang ringan, kuat, dan ramah lingkungan. Lalu ada material smart dengan merespons suhu, cahaya, dan kelembapan. Meskipun menjanjikan, penggunaan material ini juga menghadapi tantangan seperti biaya tinggi, regulasi, dan edukasi tenaga kerja. Selanjutnya, ada penerapan PA dan manajemen mutu di Indonesia. Di Indonesia, VA mulai diterapkan terutama pada proyek-proyek infrastruktur besar. Namun masih ada kendala, diantaranya kurangnya pemahaman tentang VA, budaya kerja masih konvensional, lalu keterbatasan data dan waktu. Lalu ada solusi, yang pertama edukasi, pelatihan, dan sosialisasi PA, lalu dukungan penuh dari manajemen dan stakeholder, lalu kolaborasi lintas disiplin sejak tahap perencanaan. Selanjutnya, mengenai perawatan dan pemeliharaan konstruksi. Perawatan dan pemeliharaan konstruksi adalah bagian penting dari manajemen mutu pasca pembangunan. Tujuannya untuk menjaga umur pakai bangunan agar lebih panjang, lalu memastikan fungsi tetap optimal, lalu mencegah kerusakan besar dan biaya perbaikan mahal. Ada dua jenis perawatan utama. Yang pertama, perawatan rutin atau preventif dilakukan secara berkala, misalnya pengecekan struktur, pembersihan saluran air, perawatan sistem mekanikal dan elektrikal. Lalu ada pemeliharaan korektif atau perbaikan dilakukan jika ada kerusakan atau penurunan fungsi, seperti perbaikan retak, penggantian komponen rusak, atau pengecatan ulang. Biasanya berdasarkan based on kondisi di lapangan ya, menyesuaikan. Manajemen mutu tidak hanya berakhir saat proyek selesai, tapi berlanjut selama bangunan digunakan. Oleh karena itu, pemeliharaan adalah wujud tanggung jawab jangka panjang terhadap mutu. Terakhir, kesimpulan, manajemen mutu adalah fondasi utama keberhasilan proyek konstruksi. Tidak hanya berhenti pada perencanaan dan pelaksanaan, tapi juga mencakup pemeliharaan dan peningkatan mutu bangunan secara berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip mutu, pengendalian yang tepat, pendekatan VA, penggunaan material inovatif, dan perawatan yang berkelanjutan, maka kita dapat menghasilkan proyek yang berkualitas tinggi, efisien secara biaya, aman digunakan, dan bertahan lama. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan tetap semangat menjaga mutu dalam setiap proyek konstruksi. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.